Selamat pagi Aikis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tante yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan. Nah, sebelum anak-anak melakukan aktivitas sepanjang hari ini, yuk sama-sama kita kembali baca Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Nah, pembacaan hari ini diambil dari Mazmur 29 ayat 3 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan dikundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Dan hikmat hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang dua hal, yaitu orang benar dan orang fasik. Nah, Tante punya cerita tentang dua hal ini. Ada dua anak bernama Marten dan Ursula. Mereka berdua ada dalam satu sekolah yang sama. Nah, pada hari Minggu, kedua orang tua anak masing-masing ini menanyakan kepada Marten pertama, ya, Marten, besok ada tes atau enggak? Terus Marten menjawab, enggak ada mah, enggak ada tes, enggak ada PR, aman semuanya. Padahal besoknya ada tes. Marten berbohong terhadap orang tuanya. Lalu orang tuanya bilang, oke, kalau memang enggak ada tes, ayo kita jalan-jalan karena ini hari Minggu. Siap mak, asik. Nah, dia berbohong demi untuk jalan-jalan. Sedangkan Ursula waktu ditanya orang tuanya, dia menjawab dengan jujur, ada mah, besok ada tes matematika. Nah, orang tuanya bilang, wah berarti kita nggak bisa jalan-jalan, nggak apa-apa ya Ursula, hari ini belajar aja di rumah. Siap mah, aku akan belajar sekalipun nggak jadi jalan-jalan. Nah, keesokan harinya tes matematika diadakan di sekolah. Si Marten kebingungan, waduh aku nggak bisa mengerjakan karena kemarinnya nggak belajar. Akhirnya si Marten menyontek. Nah, berarti Marten sudah bohong dua kali ya, bohong sama papa mamanya kalau nggak ada tes, dan yang kedua dia bohong dengan menyontek. Sedangkan Ursula dia mengerjakan dengan baik karena semalam sudah belajar, dia kerjakan semampu dia. Nah, pada hari pembagian hasil tes, nah, Marten mendapat nilai yang jelek, sedangkan Ursula mendapat nilai yang cukup baik, tapi Ursula belum menjadi yang terbaik. Tetapi Ursula berusaha dengan semampu dia. Lalu ibu guru mengatakan, anak-anak hasil tesnya diserahkan ke orang tua, ditandatangankan ya, supaya orang tua mengetahui. Nah, Marten kebingungan lagi, aduh nanti dimarahin papa mama ini. Akhirnya si Marten bohong lagi dengan menandatanganinya sendiri, dipalsu tanda tangannya papa mamanya. Sedangkan Ursula dia dengan jujur memberikan hasilnya itu ke papa mama. Terus papa mamanya tanya, loh Ursula kok dapatnya 80, kok nggak dapat 100? Ursula menjawab, iya ma, pak, aku sudah belajar dengan maksimal, cuman ada beberapa soal yang aku belum bisa menjawab. Tapi papa mamanya menghargai dengan kejujuran Ursula. Iya nggak apa-apa, nanti belajar lagi ya. Nah, akhirnya Ursula terlepas dari kesukaran, dia nggak perlu palsu-palsu tanda tangan orang tuanya. Nah, akhirnya papa mamanya menghargai kejujuran Ursula, dan akhirnya Ursula diajak jalan-jalan. Sedangkan Marten bagaimana? Waktu dikumpulkan, waktu ditanda tangan orang tua kan dikembalikan ke gurunya. Lalu gurunya menanyakan, loh kok beda ya tanda tangannya ya? Marten, terus Marten dipanggil, Marten, ini yang tanda tangan siapa? Ayo. Iya bu, ini aku sendiri yang tanda tangan. Nah, ketahuan bohong. Akhirnya Marten dimarahin, dan orang tuanya Marten dipanggil gurunya. Semakin menghadapi kesukaran. Nah, itulah perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang melakukan tidak
tidak benar. Nah, anak-anak mau pilih yang mana? Mau jadi seperti Martin atau menjadi seperti Ursula? Tante percaya anak-anak semuanya mau menjadi seperti Ursula. Sekalipun mungkin waktu kita jujur ada beberapa hal yang tidak mengenakan buat kita nggak jadi jalan-jalan mungkin, atau ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah, setiap kita kalau melakukan hal yang benar pasti terlepas dari segala macam kesukaran. Nah, lalu berikutnya ditambah lagi, jangan lupa dan jangan meninggalkan sumber kebenaran. Apa itu? Baca firman Tuhan setiap hari ya anak-anak. Jangan bosan-bosan, karena disinilah sumber kebenaran, sumber kehidupan ya. Jangan lupa. Nah, sekian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.